Sahabat Inspiratif. Halo sahabat inspiratif, pada hari ini Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Ajakan ini mengisyaratkan adanya pertobatan. Jalan menuju pertobatan ini dapat ditempuh dengan cara berdoa, beramal, dan kasih. Dan selain itu juga kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Dengan cara-cara sedemikian, kita dapat mengontrol hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging kita yang seringkali mengantar kita jatuh dalam dosa. Dosa adalah jurang yang memisahkan manusia dan Allah. Dan oleh karena dosa, manusia menjauhkan diri dari Allah. Padahal Tuhan Allah itu selalu optimis dan untuk mencurahkan kasih karunia-Nya dan untuk menyelamatkan manusia. Pada bacaan pertama tentang kisah penciptaan manusia, ingin menegaskan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang mulia dan manusia merupakan ciptaan yang dilimpahkan banyak berkat oleh Tuhan. Di sana dikisahkan Tuhan membuat sebuah taman yang begitu indah dan dapat dinikmati oleh manusia. Namun serentak juga Tuhan juga melarang manusia untuk makan, bahkan meraba buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di situ juga Tuhan menciptakan ular yang cerdik yang nanti kemudian menggoda manusia untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan sehingga manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa karena godaan ular sebetulnya menunjukkan bahwa kita manusia itu rapuh. Kerapuhan manusia pertama itu terus berlanjut hingga sampai sekarang ini, dan godaan untuk jatuh dalam dosa mungkin untuk sekarang tidaklah dalam wujud ular, tetapi sekarang ini bisa saja dalam rupa-rupa hal, misalnya harta, jabatan, kekuasaan, ataukah hal-hal yang indah yang bisa kita lihat, atau hal-hal yang menawan bagi kita sehingga bisa memuaskan keinginan daging kita. Dan semua itu diketahui oleh sang iblis. Iblis tahu bahwa manusia itu rapuh dan dapat saja digoda dengan seperti yang tadi disebutkan. Dan sepanjang hidup manusia kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai cobaan-cobaan dan godaan-godaan dari sang iblis. Iblis tidak hanya menggoda manusia tetapi juga menggoda Yesus. Dan dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Pertama, iblis memerintahkan Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Perintah itu ditanggapi Yesus dengan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dan jawaban Yesus ini mau mengungkapkan kebenaran bahwa sumber kehidupan kita itu datang dari Allah. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan godaan iblis hanyalah tipuan belaka agar kita tidak taat kepada Allah. Godaan iblis itu tidak hanya sebatas itu saja. Iblis terus menggoda Yesus sebagai putra Allah untuk menjatuhkan dirinya
dari bait Allah. Cobaan kedua ini diabaikan oleh Yesus karena ia sadar tahu bahwa ia sungguh-sungguh putra Allah, sehingga ia dengan tegas menegur iblis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Allah adalah satu-satunya yang disembah oleh manusia. Karena Tuhan Allah yang memberikan kepada kita kehidupan. Segala pikiran dan perkataan dan tindakan kita sesungguhnya harus diarahkan kepada Dia. Bersyukur dan menyembah kepada Allah merupakan tanda bahwa kita adalah manusia yang rapuh dan membutuhkan Tuhan. Dan dalam kerapuhan kita, oleh cinta kasih Allah, kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita disempurnakan olehnya melalui Putra Allah, yakni Yesus Kristus. Dan pada percobaan ketiga, iblis menawarkan kekuasaan atas semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya, dengan syarat bahwa Yesus harus menyembah iblis. Tetapi sebagai putra Allah, Yesus dengan tegas menolak semua godaan itu dengan berkata, "Hanya engkaulah iblis." Sahabat inspiratif, dari kisah Yesus dicobai iblis ini, kita belajar dari Yesus tentang sikap iman, yakni menolak godaan iblis. Tepat pada masa prapaskah ini merupakan periode yang tepat bagi kita untuk melatih diri kita menolak godaan-godaan iblis dan keinginan-keinginan daging kita yang mengalahkan kita jatuh dalam dosa. Belajar dari Yesus sebagai Adam baru, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bacaan kedua, kita dituntun untuk mengembalikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah berarti kita mengenal firman Allah, kehendak Allah, dan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Sebab ketidaktaatan kepada Allah sama seperti Adam dalam perjanjian lama telah membuat semua orang itu jatuh dalam dosa dan mendatangkan maut. Namun sebaliknya belajar dari Yesus, belajar dari ketaatan Yesus kepada Bapaknya telah menyelamatkan manusia. Sahabat inspiratif yang terkasih, sebagai anak-anak Allah pada masa prapaskah ini, marilah kita semua dengan sikap iman kita menolak godaan iblis agar kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara berdoa, beramal, berbakti, dan berpuasa. Dengan demikian, pada masa prapaskah, pada masa retret ini, kita dapat memantapkan diri agar keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, kita juga dapat meresapinya dan juga kita dapat terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini.